Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Gentos nih. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dirahmatillah, alhamdulillah. Puji syukur kita haturkan kepada Allah atas limpahan yang kita terima, nikmat Islam tentu yang utama, karena kalau kita membandingkan nikmat dunia, maka setiap kita memiliki nikmat yang berbeda-beda. Dan Nabi sudah mengingatkan unduru ilaman huwa asfalamikum walakandu fawqakum. Terkait nikmat dunia, maka jangan melihat ke atas tapi lihat ke bawah. Lihatlah yang lebih rendah daripada diri kita, agar tajharu nikmat Allah yang alaikum, agar kita tidak meremehkan nikmat Allah yang kita terima. Dan di antara nikmat yang juga harus kita syukuri adalah nikmat masih memiliki saudara-saudara sesama muslim. Dan itulah tema yang kemudian dimintakan ke saya pribadi, yaitu tentang kesolehan sosial. Kita hidup di Pulau Jawa, bahkan di kota Surakarta, maka di dalam kultur Jawa, jadi selalu Jawa itu Islam, kan nilai-nilai positif dalam Jawa yang bisa kita pakai, yaitu ada istilah pager mangkok luwih kuat atau luwih bakok timbang pager tembok. Nah, inilah yang coba saya gali pada pagi hari ini, dan semoga bisa menjadi hal yang menguatkan diri kita untuk terus menjadi orang-orang yang solid, tidak hanya secara vertikal tapi juga secara horizontal. Allah Subhanahu wa taala Ibnu Mansur dalam kitab Lisanul Arab mengatakan yang namanya tadomun, yaitu saling menjaga, itu adalah maknanya saling menanggung dan saling bekerja sama. Sehingga seorang muslim ketika dikatakan solid secara sosial, maka dia juga harus siap saling menanggung dan saling bekerja sama dengan. Dan ini sinkron dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Maidah, yaitu wata'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'amanu 'alal ismi wal 'udwan. Kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong pada perbuatan dosa dan permusuhan. Artinya kalau ada kegiatan baik dan sisi ketakwaan, maka kita diminta untuk ikut terlibat di dalamnya. Ibnu Katsir mengatakan wahada amrun min Allah ala li ibadil mu'minin bita'awuni ala fi'lil khairat. Ini adalah perintah Allah kepada hamba-hambanya yang beriman agar mereka saling tolong-menolong dalam mengerjakan amal yang baik. Wa huwa albir, dan itulah yang disebut dengan kebajikan atau albir. Wa tarkil munkarat, dan meninggalkan hal yang munkar. Wa huwa taqwa, itulah hakikat daripada takwa. Makanya kebaikan Allah Subhanahu wa taala kemudian disebutkan oleh Sallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan kita dengan satu sama lain, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan. Satu kita dengan yang lain itu seperti bangunan. Ya suddu ba'duhum ba'dun, di mana kita saling mendukung satu sama lain. Summa sabbaha yadai baina asabi. Kemudian Nabi menggabungkan jari-jari itu seperti itu. Ini bukan satu kondisi di mana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, fihi tasbihul mu'minin fi ta'awunihim wa ta'atudihim bil bunyani al-muhkami alladhi yasuddu ba'duhu ba'dan. Hadis tadi, kata beliau, adalah perumpamaan buat orang beriman dalam hal tolong-menolong dan menguatkan satu sama lain seperti bangunan yang kokoh yang sebagiannya memperkuat sebagian yang lain, dengan syarat halal birri wa taqwa, adalah landasannya kebaikan dan ketakwaan. Ibnu Qayyim berkata, wa idza tafarraqatil
taba'adatil abdan. Satu kondisi di mana kita bisa bersama atau bersama adalah ketika hati kita sama-sama apa? Sama-sama beriman. Wa idza tajamma'atil qulub taqarrabatil abdan. Tapi kalau kemudian badan itu dekat tapi hatinya nggak bareng, nggak sama, maka kita akan bercerai. Dan akul mukmin yas'a fi hajatihi wa yuwasihi. Dan seorang mukmin dan mukmin yang lain itu akan berusaha saling memenuhi kebutuhannya dan menghiburnya. Ini yang kemudian kita sebut tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Menasihati kepada kebenaran dan menasihati kepada kesabaran. Dia kalau mukmin yang lain itu kena musibah, maka kita berusaha untuk menghiburnya. Kalau mukmin yang lain itu tergelincir, maka kita berusaha untuk menasihatinya. Dan seorang mukmin yang baik itu kalau dinasihati, dia akan senang. Oh, berarti ada yang perhatian. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang biasa terjadi di lingkungan kita itu sebenarnya sudah sesuai dengan syariat Islam, seperti gotong royong, menjaga kebersihan kampung, maka itu sudah sesuai. Nah, tinggal ketika ada yang melakukan aktivitas itu, kita sebagai seorang mukmin posisinya di mana? Tadi ta'awun 'alal birri wa taqwa. Oh, ada kerja bakti. Kalau di sini ada pos kamling, ikut. Kalau di sini ada main judi, enggak usah ikut kalau kayak gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari sisi sosial solidaritas yaitu saling memberikan kepada tetangga yang kesusahan. Oh, tetangga sebelah sana kena musibah gitu kan. Maka kita berlomba-lomba untuk membantu. Dan kemudian kalau ada yang hajatan, maka kita juga membantu dengan cara membantu apa yang bisa dibantu. Rewangan, kalau memang ada rewangan. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengingatkan kepada Abu Dar ketika Abu Dar sedang memasak makanan. Beliau bersabda, ya Abu Darin, wahai Abu Dar, datapasta marokotan faksir ma'aha wa hati jironata. Wahai Abu Dar, kalau kamu masak dulu, nah, kalau orang Arab itu ngangge roti, nah roti ini itu dicocol dulu, nah mungkin terus didahar roti ini itu sakit gandum. Nah maka Nabi mengatakan, wahai Abu Dar, kalau kamu masak marak kuah dulu itu, maka perbanyaklah airnya, kuahnya itu diperbanyak. Wa ta'ahad jironaka, dan bagilah kepada tetangga. Nah ini jadi dalil bahwasanya seorang mukmin ketika memiliki kemampuan untuk berbagi, maka wajib dibagi dengan tetangganya. Dan itu juga bukan dalil nek jenengan masak gulai terus ditambah kuah itu kuah kayak kita tanggane boten. Artinya dalam kondisi yang memungkinkan dagingnya itu bisa juga dibagi, maka itu juga lebih baik. Termasuk misal di musim-musim tertentu banyak undangan hajatan gitu kan. Dan jenengan dapat napa nika berkat banyak gitu kan. Yang jelas kalau di rumah itu enggak habis. Maka seorang muslim yang itu nggak usah nunggu nggak enak itu baru dibagi. Justru sejak awal sudah memperkirakan ini tak pangan di seomah rantai gitu. Dibagi dulu sama tetangga itu. Sehingga nanti nggak perlu ada yang dibuang atau nggak perlu ada yang diberikan kepada tetangganya dalam kondisi nggak baik. Makanya Imam Nawawi mengatakan fihi al-hasu alal muasati to'am wal ma'ruf wal jiran. Terus tadi untuk memperbanyak buah gula itu adalah anjuran untuk saling berbagi makanan dan berbagi kebaikan dengan tetangga. Sampai Nabi SAW mengingatkan mazalat Jibril yusini biljar hatta donan annahu sayuwarisuhu. Jibril itu kalau nemoni aku itu sering mengingatkan tentang tetangga. Muhammad tonggomu dolal, tonggomu gatekno. Muhammad tonggomu. Sampai sampai aku tuh khawatir nanti jangan-jangan terakhirnya Muhammad tonggomu dulu ono warisan, kata Nabi. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya saudara jauh, tapi ada saudara yang sangat dekat dengan kita yaitu tetangga kita. Makanya kemudian Imam Nawawi mengatakan mazala Jibril yusini bijar fi taqitu haqqul jar. Bahwasanya Nabi mengatakan Jibril itu senantiasa mewasiatkan aku tentang tetangga, ini menunjukkan besarnya hak dari seorang tetangga wal ainayatu dan membantunya mengurusi urusannya itu besar sekali haknya wal ihtifa'u bi amrih wa ma'nahu ta'kidu al-mubalaghah fil hasi la riayati haqqil jar. Dan kita diminta untuk memberikan perhatian kepada tetangga dan memberikan bantuan dalam mengurus urusannya,
maksudnya adalah dorongan sangat kuat untuk menjaga hak-hak tetangga seorang muslim. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan, sampai Nabi SAW mengatakan, man ada maridon auzar atau fillah nadahu munadi. Siapa yang kemudian menjenguk sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, jadi dengan mengindai tetangga karena Allah dalam rangka kebaikan, kok enak apa ya tonggo kurang bino rahmetu gitu kan, dengan datang panah dan munadi, maka akan diseru dari langit, penyeru dari langit mengatakan antibata wa mamsaka wa tabawwata fil jannati manzilan. Maka dikatakan dari langit, engkau ini baik, apa yang kamu lakukan hal yang baik, perjalananmu menuju tetanggamu atau saudara muslim itu hal yang baik, dan karena sebab itu kau nanti akan menempati tempat yang baik di surga. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat lagi Nabi SAW mengatakan, nafasa an mu'minin kurbatan min kurbi dunya nafasa Allah an kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Siapa yang kemudian di dunia ini bisa mau dengan ikhlas melepaskan kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah nanti di akhirat akan membukakan, melepaskan satu kesusahan darinya pada hari kiamat. Dalam hadis Nabi bersabda, man yassara musliman yassarahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan seorang muslim mukmin, maka Allah akan mudahkan urusannya nanti di dunia dan di akhirat. Dalam kalimat yang lain Nabi pernah bersabda, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Demi Allah, barang siapa yang menolong seorang hamba, maka hamba itu akan senantiasa berada di bawah pertolongan Allah. Sehingga bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang muslim, seorang mukmin diberi amanah untuk memegang satu urusan yang berkaitan dengan masyarakat, maka slogannya adalah, kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Jangan dibalik. Yang terjadi sebagian orang, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Sertifikasi K3, kalau bisa nggak ditokke, ngapa tidak ditokke? Biasanya ngantongi sesuatu yang tidak sesuai dengan makomnya, tempatnya, haknya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengingatkan bahwasanya perumpamaan kok gitu, jadi perumpamaan musim satu dengan yang lain seperti bangunan. Dalam riwayat yang lain dari riwayat Muslim, beliau mengatakan, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalil jasadil wahid. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain dalam hal kasih sayang mereka, cinta kasih mereka, dan kelembutan mereka satu sama lain seperti badan, seperti tubuh yang satu. Idza minhu, kalau itu sakit, kata Allah sa'irul jasadi bisahri wal humya, maka seluruh badan itu akan terasa demam dan kemudian tidak bisa nyaman untuk istirahat. Sehingga Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ketika ada tetangga kita yang punya masalah, misalnya nggak keluar rumah atau mungkin anaknya nangis terus, kok kemudian kita ikut gelisah memikirkannya, itu sudah benar iman kita. Tapi adalah kurang tepat atau salah bahkan ketika ada tetangga yang kondisinya perlu dibantu, kok kita diam, kemudian baru ditemukan seminggu kemudian dalam kondisi sudah mati ibunya dan anaknya dua, seperti yang terjadi di Tangerang. Maka itu adalah satu kondisi yang sangat-sangat salah gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pedulian secara sosial itu memang dalam Islam itu ada. Dan qadarullah sebagai seorang yang beriman dari kalangan orang-orang Jawa, jelas dinyatakan bahwasanya tadi pagar mangkok itu lebih kuat daripada pagar tembok. Ketika kita ingin menghindari maling, kita bikin pagar yang tinggi, tapi kita tidak memagari dengan pagar mangkok. Tetangga kita nggak pernah kita pedulikan, nggak pernah kita bantu, nggak pernah kita lihat kondisinya, maka maling pun ketika mau maling melompat pagar yang tinggi, tetangga kita lihat. Bukannya tetangga kita kemudian mencegah, tapi malah mungkin dipinjemi ondo.
karena memang kebiasaan dari si orang ini nggak pernah bisa mengerti tetangganya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin harus kemudian paham bahwasanya semua itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di arsy sana dalam rangka mempertanyakan keimanan kita, apakah benar hambaku ini sudah beriman sesuai yang tak perintahkan. Makanya dalam Quran surat An-Nisa ayat 1 Allah berfirman, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan memelihara hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Jadi kita diminta untuk saling menjaga satu sama lain dan Allah akan ngecek. Benar enggak ini tetangganya ini lapar dibantu. Nanti dalam sebuah riwayat Nabi SAW mengatakan tidak sempurna iman kita kalau kita bisa tidur kekenyangan sedangkan tetangga sebelah rumah itu enggak bisa tidur karena kelaparan. Banyak betul yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita membuang makanan sedangkan sebelah rumah itu melihat dengan air mata, bu yau tiga aku. Maka seorang mukmin tidak boleh ada dalam posisi-posisi seperti itu. Dan Nabi SAW mengingatkan bahwasanya khairul jirani indallahi khairuhum li jari. Sebaik muslim terhadap tetangganya adalah mereka yang paling baik urusannya dengan tetangganya. Nggak pernah nyakitin, nggak pernah mendolimi, bahkan sampai mau masang talang air, talang hujan, dia memastikan jangan sampai airnya tampiasnya lari ke tempat tetangganya, masang septic tank, jangan sampai kemudian septic tanknya aromanya tembus ke sebelah gitu. Maka hal-hal seperti ini menunjukkan bagaimana keimanan seorang mukmin itu bekerja dengan baik dan benar. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sebuah ayat dikatakan pada Quran surat Al-Hasr ayat 9, wa yusiruna ala anfusihim dan mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka. Oleh karena Nabi mereka itu dalam kondisi kesusahan. Jadi tabiat orang beriman itu yang levelnya paling atas imannya itu kalau ada kondisi saya haus dengan haus, maka ketika seorang mukmin bisa memberikan kepada orang lain dulu dari dirinya, maka itu iman yang luar biasa. Dan ini pernah dipraktekkan. Saya lupa perang apa itu. Jadi karena sudah selesai, kaum muslimin datang untuk mencari orang-orang yang mungkin terluka masih hidup. Dan dibawalah minuman. Pada waktu itu buatan nganggo botol plastiknya ini pakainya kulit unta. Dan kemudian terdengar suara haus air disamperin dikasih. Begitu mau dikasih Pak, dia mendengar saudaranya yang main, pokoknya terdengar suara air. Pas mau diminum nggak jadi, kasihkan ke yang minta aja. Disamperin, begitu mau dikasih dia dengar lagi orang lain air dikasih lagi. Pas mau dikasih mau diminum nggak jadi, karena apa? Dan suara yang sama. Terus gitu sampai ujung sudah mati. Jadi balik ke sebelumnya mati juga, balik sebelumnya mati juga, sampai ke yang awal mati semua. Makanya Bapak Ibu berahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini yang kemudian disebut dalam Islam itu sebagai al-ithar, mendahulukan orang lain daripada diri sendiri dengan catatannya tidak berlebihan, karena nanti dalam konteks berinfak Allah mencirikan Allah itu dengan kalimat bahwasanya mereka ini orang-orang yang berinfak tapi tidak berlebihan tapi juga tidak pelit. Alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawam. Mereka ini apabila berinfak maka mereka tidak berlebihan dan tidak juga pelit, tapi ada di tengah-tengah. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika kita sebagai kepala keluarga, maka kita selesaikan dulu urusan di rumah. Listrik udah selesai, bayar SPP udah selesai, misal bayar apapun udah selesai. Nah, kok ada sisa 50 ribu, sekitar 20 ribu, alhamdulillah, tidak apa-apa. Dan yang namanya sedekah itu tidak usah nunggu kaya, karena nanti ada orang yang kaya, saya kenal orangnya, tapi bukan Pak Gunawan. Nah itu duitnya itu sampai 17 miliar pada waktu itu.
Nah, itu ngomong sama saya itu, saya punya aset itu nilainya 17 miliar dia. Nah, terus yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika saya mau bayar parkiran, zaman parkiran masih 500 perak, ya, tahun pinten itu Pak, sebagai pejabat pemantau parkir. Nah, kasih 2.000, susuk 500 itu ditunggu sampai tukang parkirnya bilang nggak ada kembalian nih Pak. Yuk, boleh ojol kono ya, ya saya bilang nilai gitu yang bersangkutan. Aku kalau jenengan ikhlas ke dek ya ora bakal tambah supir jenengan juga tambah susah urip gitu. Kata dia ora apa-apa tak anteni wae. Wong nek sak yuto kelong ning atus yo ora sido dari sak yuto. Padahal itu gue pun sugih gitu. Makanya waktu dirahmati oleh Allah. Nanti dalam sebuah hari kan orang yang berinfak sedikit dari hartanya yang sedikit itu terkadang pahalanya lebih banyak daripada orang yang infaknya sedikit dari harta yang banyak. Ibaratnya ngeten, jenengan punya duit 5.000, jenengan infakkan 2.000. Itu pahala jenengan lebih gede daripada orang yang punya duit 5 miliar. Terus infaknya cuma 5 juta. Kenapa? Sentasenya lebih gede jenengan. Dengan catatan 5.000 itu benar-benar duit jenengan cuma segitu. Tapi lihat rumah duit itu 5 miliar itu terus dijual ini ada itu tidak lalu juga namanya. Makanya waktu itu dalam masalah Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat ini turun dengan seorang sahabat Nabi. Jadi, Nabi SAW di masjid mengatakan, aku duit tamu, aku yang belum menjamu. Dan pada waktu itu, yang namanya makanan itu memang bukan barang yang murah atau mudah kayak sekarang. Barang yang langka dan susah. Sampai Ibunda Aisyah itu dalam 1 bulan itu hanya makan kurma. Karena memang nggak ada yang dimasak. Nah, maka Nabi SAW kemudian bertanya, siapa yang mau menjamu tamu saya? Nah, seorang sahabat itu kita langsung itu, saya nggak Rasul, nggak tanya istrinya, nggak tanya rumah, oh saya, dibawa pulang tamunya ini. Nah, tapi si sahabat ini mendahului pulang dulu, ngomong sama istrinya, kamu hidup gitu, engkau tamuku, tamunya Nabi meh teko, siapnya yo panganan. Nah, kemudian istrinya yo kaget, mas, orang ini panganan, kejogo panganan juga anakmu, buang edu, karena aku renek, apa kok gue tiga ini. Nah, maka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya seorang istri, ya taatlah dia. Akhirnya yang terjadi apa? Jadi mama ini ruangannya ngonten, tapi enggak segede gitu juga kali, kecil ini. Nah, maka terus bikin tirai, seret gitu. Nanti tamunya sebelah sini, dia sama istrinya sebelah sini. Terus sebelah sini dikasih napa nih lampu, bukan lampu yang tinggi, itu nopo-nopo. Pokoknya sesuatu yang menyala. Nah, terus kayak wayangan. Nah, nanti dari sini makan beneran, yang di sini acting makan. Jadi kayak dengan ini kali wayang yang tergeber kali. Maka Bapak Ibu masalah Allah. Itu kemudian Nabi di pagi hari ketawa. Beliau mengatakan bahwasanya Allah ya tersenyum dengan apa yang kalian lakukan dan kemudian turun ayat ini. Bayu sih infusi meloknya Nabi khososo. Dan mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kondisi kesusahan. Sehingga ayat ini konteksnya kalau makanannya sedikit aja kita suruh bagi, apalagi punya berkat banyak, atau kemudian nggak kemakan sampai kebuang, naudzubillah. Jangan sampai itu terjadi di rumah kita. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, jadi kan harus punya peta-peta. Mana nih orang paling dekat di komplek ini yang paling susah. Sehingga nanti kalau kemudian, ya jangan punya kelebihan di sini langsung lemparan ke situ. Lemparan itu maksudnya diberikan, bukan tinggal. Nah, kalau di sini ternyata orang mampu juga, ya di luar komplek ini nggak mau. Kalau di luar komplek ini juga mau dicari terus sampai ketemu. Jangan sampai kemudian kita membuang rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, "Wa may yusahan nafsi qul fatahul muslimun." Dan barang siapa yang bisa dijaga dari sifat pikir dirinya, bisa terhindar dari kepikiran pada dirinya, itulah orang-orang yang beruntung. Ibnu Taimiyah mengatakan innal mu'mina la takmul imanuhu illa bil isyarati wal malati. Seorang yang beriman itu imannya nggak akan sempurna kecuali dengan berinteraksi dengan manusia dan mereka kemudian saling Junas ila zalika aksar dan
Dan orang yang paling butuh akan hal itu lingkungan. Artinya gini, ketika kita sebagai seorang manusia tiap hari kita bertanya, sopo meneh sing iso tak tolong, siapa lagi yang bisa tak bantu, maka disitulah indikasi iman baik jenengan. Ada orang itu kalau kemudian di dengan kirim salam assalamualaikum dari momen itu langsung dibalas waalaikumsalam, pripun, ada yang bisa saya bantu. Nek ada orang kayak gitu, insya Allah itu orang baik. Nek kadang nek orang kayak gitu terus dimanfaatkan. Dia ada, ngapunten ambil artonipun. Akhirnya istilah duit, istilah tapi tidak lagi. Makanya Bapak Ibu berahmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ada orang baik, jangan dimanfaatkan kebaikannya, kasihan. Jangan sampai orang baik ini sampai dia menyerah untuk jadi orang baik gara-gara kita. Makanya zaman dulu Nabi itu sampai mengatakan sebaik-baik tuan itu memberi minum. Dalam Islam. Tapi dalam kehidupan sekarang ketika ketemu orang ilmu gitu kan, dan terminal itu zaman dulu saya di Jakarta itu terminal Bulus itu beliau Gus mau menerima minum dari orang yang tidak kamu kenal. Coba. Jadi Nabi memerintahkan untuk membagi minuman, tapi sistem keadaan situasi sosial justru melarang untuk menerima minuman karena banyak yang memanfaatkan kebaikan. Makanya waktu itu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kampung ini paling beban, jangan sampai orang-orang baiknya itu tiarap karena dimanfaatkan oleh sebagian orang-orang yang memanfaatkan kepentingan. Jadi pastikan orang baiknya itu baik tetap eksis di sini. Kemudian orang-orang yang membutuhkan juga sak mati mawon tapi jangan memanfaatkan peran duit tapi kemudian usah ke uang gitu kan. Nah, ini juga jelek. Bapak Ibu berarti Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada 3 kelompok manusia yang Allah tidak akan mau melihat, mau ngajak bicara, tidak akan disucikan, tidak mendapatkan adab yang pedih. Yang pertama saifun zanin, sudah tua masih suka zina. Kemudian yang kedua yaitu al-malikul kadzab, seorang pemimpin, seorang raja yang pendusta. Yang pertama kan ada sudah tua tukang zina, ada. Kalau nek wis ten gunungan itu melewati ini pun tua-tua gitu ten pinggir jalan. Nah, kemudian malikul kadzab, pemimpin yang suka dusta. Apa aja pokoknya penting saya jadi dusta. Itu juga sekarang banyak. Nah, kemudian yang ketiga al-mustakbir, orang yang nggak punya tapi kemudian sombong. Nah, itu yang tadi saya bilang, butuh tapi memanfaatkan kebaikan orang sehingga akhirnya orang baik itu menyerah menjadi orang baik kepadanya. Makanya begitu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mampu panjenengan bisa menghidupi atau menjaga seorang anak yatim, maka Nabi SAW punya janji, ana wa qabilul yatim fil jannah hakada. Sama yang mau menanggung yatim nanti di surga dekatnya kayak gini. Dan Nabi menempelkan jari tengah dan jari telunjuk kemudian menggeser dikit ini menunjukkan dekat banget. Makanya itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada rumah sepuh di salah satu kampung itu sedikit yayasan itu Baitul Aitam, rumahnya anak-anak yatim. Bagus sebenarnya. Kegiatannya beri santunan anak-anak yatim. Nah, pada suatu ketika ada acara di kampung, nah ada yang bertanya, si Fulan kemana ini? Kata dia, apa tahu ngetok, orang tahu ngetok, gitu kan. Wong nek ngenek acara santunan anak yatim, tonggo dewe kayak itu juga salah. Artinya ketika kita bisa membantu orang lain yang jauh di samping sini kita lakukan, maka tetangga itu haknya lebih besar daripada semua. Jadi kalau jenengan ada acara-acara seperti itu, santunan yatim, pastikan anak yatim di kampung jenengan dulu yang diselamatkan. Jangan anak yatim mana-mana jenengan kumpulkan, tapi anak yatim di kampung sendiri, bahkan di kiri kanan masjid itu malah tidak salah prioritas. Nah, Bapak Ibu berahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keutamaan beribadah. Wa yu'minu amalah bihi miskinau wa yatimau asiro. Dan mereka orang yang punya sifat suka memberikan makanan yang disukai. Jadi yang diberikan itu yang disukai, bukan kurangan, bukan sisa, bukan yang sudah tidak disenangi. Kepada orang miskin, anak yatim dan yang ditawan. Ini menjadi jalan Bapak Ibu yang oleh Allah Taala. Kita membantu siapapun
mau itu orang muslim maupun non muslim, selama memang mereka dalam kondisi butuh. Bahkan nek saya secara pribadi itu nek misal makan sama istri saya di warung di jalan misal, itu tiba-tiba ada pengamen gitu. Sebenarnya paling nggak seneng kalau ada pengamen, apalagi sing tatuan sak pirang-pirang. Nek mau ngasih duit dia nanti pergi, ya, alasannya gue makan tapi sosok gue mendem gitu kan. Saya kurang cocok. Makanya biasanya nek saya, udah kamu duduk aja, ini menu, ini bisa makan di sini. Nek mau ya silakan, nek nggak mau ya nggak usah. Dan kemudian terkadang nek berani juga itu, saya minta dia jangan nyanyi. Nek kamu Islam, ya hafalan surat pendek. Nah, terus gitu udah hafalan, saya kasih 10.000. Tidak pernah lagi kasih 10.000 lagi. Lu tau teh nama iya. Dan kemudian nanti terakhirnya kita kasih tahu. Setelah dia makan, setelah kasih 10.000, ojo lali sholat. Udah. Makanya berdakwah itu tidak selalu ini gila. Jadi apapun yang kita bisa lakukan dalam konteks memperbaiki keadaan orang lain dan diri kita tentunya, maka itu insya Allah baik. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga pada akhirnya Hasan Al Basri pun berkata, Innal mu'mina quwwatan li akhihi. Seorang mukmin itu adalah kekuatan yang harusnya menyokong saudaranya, yang menahu wa yas'aru wa yansahu, yang mana dia itu melindungi saudaranya, membelanya, menutupi aibnya, dan menasihati kalau salah. Dan terus aib itu ditutupi, bukan berarti ditutup biar tidak salah, tidak. Kita nasihati. Terus itu suka melakukan ini salah, kita nasihati. Kalau dia masih mau benar, insya Allah itu orang yang benar. Makanya tawasau bil haq, tawasau bis sabr seperti ini jangan sampai kemudian berhenti, harus ada terus. Dan kemudian ketika ini semua dengan baik, kesolihan sosial ini dijaga, maka kita sudah menetapi apa yang Allah minta. Wa tasimu bihamdillah jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh dengan tali Allah yaitu agama dan jangan berpecah belah. Sehingga kesimpulannya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, kesolihan sosial itu kalau dalam bahasa Jawa itu disebut tadi pagar mangkok timbang pagar tembok, dengan cara saling menolong, berbagi dan menyayangi kaum muslimin sehingga semua kita menjadi lebih kuat dan lebih. Dan kita tutup atau saya tutup dengan sabda Nabi SAW. Dia bersabda, al muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara buat muslim yang lain, layak limu, layak tidak boleh menyakitinya, tidak boleh mengacuhkannya, walayak dibunuh tidak boleh membunuhnya, walayak tidak boleh caci makinya. At-taqwa gunakan. Takwa itu di dalam dada sini. Wala sabri, dan Nabi menunjuk pada dadanya di dalam di sini takwa, di sini takwa. Artinya Nabi nggak menginginkan ini semua karena pencitraan, itu benar-benar bilang keimanan. Tidak boleh menyakitinya, tidak boleh mengacuhkannya, tidak boleh menuntutnya, tidak boleh memundanya. Landasannya takwa yang ada di dalam. Kemudian Nabi mengajukan sabdanya, banyak minasari ayah kira ahul muslim. Sudah dikatakan berbuat jahat ketika dia merendahkan lain, pun muslim alal muslim, dan muslim satu dengan yang lain diharamkan darahnya, tidak boleh dilukai, disakiti, bahkan dibunuh, tidak boleh. Bahkan tidak boleh diambil, tidak boleh dipepil, tidak boleh diputus. Makanya juga tidak boleh dijatuh. Itu mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa. Manahnya panjenengan aminkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di arsan mengabulkan apa yang kita mohonkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam meliputan hasil lagi mengajarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi biyadihi maqalidus samawati. Segala puji bagi Allah yang di tangannya kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi. Alhamdulillah sadikul iqabul ila sir. Segala puji bagi Allah yang maha penyayang, yang maha penerima taubat, yang maha keras siksanya, pemilik segala karunia, tidak ada ilah
selain Dia, dan kepadanya lah kita kembali karena Dia kita sebagai tempat kembali. Allahumma ighfir li jami'i jamaah di Masjid Istiqomah. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa dari jamaah Masjid Istiqomah Wonorejo, dari Arzakahu, dari amal, angkatlah derajat mereka, lapangkanlah rizki mereka, berkailah umur mereka, wasrif anhum syarra wal fitan ma lahum minha wa ma batan, dan jauhkanlah mereka dari semua kejahatan fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Allahumma ja'alhum ibadah bikin. Ya Allah, jadikanlah mereka sebagai hamba-hamba yang salih, alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakat, yang senantiasa menegakkan sholat dan menunaikan zakat, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yang senantiasa memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, wa ja'alhum hudatan muhtadin wa muhtadina wa mudillin, dan jadikanlah sebagai orang-orang yang petunjuk dan mendapatkan petunjuk yang sesat lagi menyesatkan. Allahumma alif bina qulubihim wa kalimat alal haqqi wa taqwa. Ya Allah, satukanlah hati-hati mereka, timbullah kalimat mereka yang kebenaran dan ketakwaan. Warzuqna kita wal alfata wal infaqna ala nabi, dan anugerahkanlah kepada mereka cinta kasih karenamu dan keakraban dalam ketaatan kepadamu. Wahab bilhum khilaf berjandil khilaf wattafarruq wasaqaq, dan jauhkanlah dari mereka perselisihan, pecahan dan permusuhan. Allahumma ja'al jama'atahum nafi'atan fil mujtama', jadikanlah kumpulan mereka ini sebagai kumpulan yang untuk masyarakat, musta'inatan bika ala nasriddin, yang senantiasa mengharapkan memohon dengan sa'iyatan ibadil khairi wa raf'il darari, yang berusaha dan keburukan, mu'inatan liddu'a wa'inatan min fuqara, yang selalu yang lemah dan menyayangi, muhsinatan fi jiwariha wa qudwatan khalaqi wal adab, dan senantiasa berbuat baik tetangganya serta menjadi teladan dalam akhlak dan adab. Allahumma ja'al masjidahum an wa sunnah. Ya Allah, jadikanlah masjid mereka sebagai menara yang mengajarkan Al-Quran dan sunnah, wa majma'an lidhikr, dan sebagai tempat umum untuk senantiasa berzikir dan warfi diri sinan diri, dan tumbuhkanlah di dalam masjid ini generasi-generasi dalam memegang agamamu, hamilan li kitabi, yang mengemban kitab suci, muttabi'an sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma beri jamaah masjid ini para ulama dan dai dan diberikan al-abna wa ini bukan seorang, dan jadikanlah anak mereka baik yang laki-laki yang maupun yang perempuan sebagai keturunan yang saleh dan saleh, bertakdir liwalidi besar dalam hidupnya sebagai petunjuk hati dan sebagai bekal pelanggaran ketika mereka sudah tiada. Allahumma ja'alhum min ahli jannah alladhi yas'aluna wa yastabiduna ila mardati. Ya Allah, jadikanlah mereka jamaah masjid ini sebagai yang surga, yang bersegera dalam kebaikan dan berlomba-lomba menuju surga kiamat kalian Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian mereka pada hari kiamat di dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jiwa dia bersedikit wasyuhada wassalihin, bersama orang-orang yang sedih, para syuhada dan orang-orang salih. Ja'al akhir kalam dan la ilaha illallah wahtin lahum sa'adah wa berhubungi di jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah ucapan akhir jalan masjid ini ketika menjelang wafatnya yaitu la ilaha illallah, dan tutup hidup mereka dengan kebahagiaan dan mendapatkan surga yang penuh kenikmatan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabbana
dan terimalah taubat kami sebelumnya engkaulah Rabb yang maha menerima. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga salam kepada dia kepada Nabi kita Muhammad SAW, seluruh keluarga dan sahabat yang setia mengikuti wa berdakwah Nabi Muhammad dan berakhir ini kita ucapkan alhamdulillah amin amin wa mungkin saya sampaikan tetapi itu alhamdulillah mulai